Bikin merinding, terjadi di Mekah. Inilah 3 tanda kiamat yang dulu diucap oleh Rasulullah SAW. Kiamat merupakan rukun iman kelima dan telah menjadi kepercayaan umat Islam. Tidak satupun makhluk yang dapat mengetahui kapan terjadinya peristiwa ini. Tetapi tanda-tanda kiamat telah dikabarkan melalui Rasulullah SAW. Dalam hal ini, kota Mekah adalah salah satu yang disebutkan Nabi yang menunjukkan tanda kiamat sudah dekat. Pertanda yang disebutkan Nabi ini dahulunya dianggap mustahil untuk terjadi. Namun, apa yang ada di kota Mekah saat ini benar-benar menunjukkan kondisi yang pernah diucap oleh Nabi Muhammad SAW dahulu kala. Dikutip dari lingkarkediri.pikiranrakyat.com dari kanal YouTube Jumaah Nurul Kolbi, inilah tanda-tanda kiamat dari Mekah yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan bahwa salah satu tanda kiamat sudah dekat adalah ketika banyak bangunan di Mekah yang tingginya melebihi gunung. Ibnu Syaibah pernah meriwayatkan, pada suatu hari aku menuntun tali kekang onta Abdullah ibnu Amr. Lalu beliau berkata, apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah dan bangunan-bangunan menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis riwayat Ibu Abi Syaibah. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat. Hadis riwayat At-Tabarani. Perubahan kota Mekah kini menyerupai Las Vegas, Amerika Serikat, dan telah dibangun Mecca Royal Clock Hotel Tower dengan tinggi gedung 601 meter. Ketinggian tersebut hanya selisih 200 meter dari gunung tertinggi di dunia saat ini, yakni Al-Burj Khalifa, Dubai. Pembangunan Royal Clock Hotel Tower sempat mendapat kritik dari tokoh Islam, namun pemerintah Arab Saudi terus saja berlanjut. Tanda yang kedua, gunung-gunung di Mekah mulai berlubang. Tanda lain yang telah dijelaskan Rasulullah SAW, yakni apabila gunung di kota Mekah sudah berlubang, hal tersebut telah terbukti saat ini. Kita bisa melihat gunung-gunung di kota Mekah yang saat ini sudah berubah menjadi terowongan-terowongan. Pada 2011 lalu, Mekah memulai pembangunan sebanyak 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. 10 terowongan diantaranya untuk pejalan kaki dan sisanya untuk jalur kendaraan. Total panjang terowongan tersebut mencapai 30 km. Dan tanda berikutnya, hilangnya bayangan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi nampak. Al-Sa'ah merupakan salah satu pengertian kiamat, sementara di Arab Al-Sa'ah bisa diartikan sebagai jam. Rasulullah pernah menyebutkan salah satu tanda kiamat yang akan muncul di kota Mekah adalah bayangan Al-Sa'ah, menara jam yang menutupi Ka'bah. Hujan salju akibat gelombang dingin yang melanda banyak bagian wilayah Timur Tengah menyelimuti wilayah barat laut Tabuk, Arab Saudi. Hal tersebut diketahui setelah video yang memperlihatkan unta yang tertutup salju menjadi viral karena banyak penduduk setempat berbagi foto di media sosial. Sebuah video yang diunggah di Twitter menunjukkan salju turun deras saat fajar di wilayah Tabuk menutupi unta dengan lapisan putih. Rekaman video lain menunjukkan hujan salju lebat di kota Alakan yang terletak di barat laut Tabuk. Badai salju bernama Joyce yang melanda Levan dianggap yang terkuat dalam beberapa tahun, disertai hujan lebat dengan petir, guntur, hujan es, dan salju yang bisa mencapai 1.100 meter. Menurut Badan Cuaca Kerajaan Arab Saudi, badai salju akan berlanjut hingga Jumat 19 Februari. Banyak bagian dari wilayah Tabuk yang mengalami gelombang dingin yang parah disertai dengan hujan salju lebat yang menyelimuti sebagian besar dataran dan daerah pegunungan. Sejumlah besar warga sekitar berbondong-bondong ke kawasan ini untuk menikmati keindahan alam yang menakjubkan di kawasan tersebut, seolah-olah dihiasi dengan jubah putih. Sebelumnya, pakar cuaca Hasan Karani mengungkapkan di akun Twitternya, salju akan turun di wilayah barat laut kerajaan, pantai, dan perbatasan utara. Situasi ini juga akan disaksikan di Thrive dan Qurayat bersama Mesir.
Dirinya juga menyerukan kepada semua orang untuk mengenakan pakaian musim dingin di tengah gelombang dingin yang parah. Diketahui, sejumlah negara di Timur Tengah telah diselimuti salju sejak Rabu yang telah menutup badan jalan, mengganggu lalu lintas, dan menunda program vaksinasi COVID-19 di banyak daerah yang terkena dampak. Beberapa negara Timur Tengah yang diselimuti oleh salju diantaranya Suriah, Lebanon, Palestina, dan Jordania. Diketahui, badai salju tersebut telah melintas wilayah perbatasan utara Arab Saudi sehingga menyebabkan wilayah Tabuk menjadi putih. Oleh karena itu, saat ini beberapa penduduk lokal dan turis, baik dari dalam maupun luar Arab Saudi, berbondong-bondong datang ke Tabuk untuk berkemah dan menikmati keindahan salju di wilayah padang pasir tersebut. Banyak lembaga pemerintah di wilayah utara mengintensifkan pemantauan untuk menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh hujan salju. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa penduduk dan turis yang datang ke Tabuk diawasi secara ketat untuk mematuhi protokol virus COVID-19 yang berlaku. Arab Saudi dikenal sebagai negara yang kering dan tandus. Tidak jarang Arab Saudi diidentikan dengan nuansa gersang. Namun sebuah kabar mengejutkan datang dari Arab Saudi. Diketahui Arab Saudi mengalami fenomena langka, negara ini dilanda badai salju. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa Arab Saudi tengah dilanda badai salju pada Kamis 18 Februari 2021. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari New York Post, sebuah video beredar memperlihatkan bagaimana badai salju turun di Arab Saudi. Lebih lanjut, unta-unta juga ikut tertimbun oleh lapisan salju yang turun. Punuk-punuk unta yang tertimbun ini kemudian terlihat menyerupai pegunungan salju. Sementara itu, menurut College Times, tujuan dan destinasi liburan populer yang ada di Arab Saudi dipenuhi dengan salju. Tempat liburan populer yang dipenuhi salju ini lantas mengundang banyak orang untuk datang. Diketahui baik penduduk maupun turis, termasuk beberapa dari Eropa, berbondong-bondong datang ke daerah itu. Menurut Al Arabiya, mereka datang untuk menikmati cuaca serta fenomena langka tersebut. Diketahui lebih lanjut, musim dingin di kerajaan Arab Saudi disebut kasta atau musim berkemah. Suhu tertinggi pada Kamis di Arab Saudi adalah 56 derajat Fahrenheit dengan suhu paling rendah sekitar 36 derajat di daerah Tabuk. Sementara pada Rabu 17 Februari lalu, salju juga menyelimuti beberapa daerah lainnya. Di antaranya adalah sebagian wilayah Suriah, Lebanon, Jordania, Libya, dan Israel. Ini merupakan wilayah yang belum pernah dicapai salju selama bertahun-tahun.